akhirnya ya channel miskin ini mau membahas barang ori bro. Double O Gundam, double O atau double zero, terserah kata anda. Oke bro, bentukannya kayak gini ya. Ada plus 8 di sini, bangkai nampo. Di sini regulasi dan kayak trivianya Celestial Being kayak gitu ya di sini. Di sebelah bawah actionnya sama gimmick-gimmicknya, drive system dan sebagainya. Di sebelah kanan dan kiri hampir mirip dengan yang depan. Kita langsung buka saja biar nggak kelamaan bro. Kita dapat dua plastik runner dan satu manual book tentunya. Masa dua manual book, satu aja kali. Oke, manual booknya masih yang model jadul ya, belum yang dikelompokin ABC gitu ya. Kita langsung buka aja bro. Plastik pertama, sikat. BTW barang ini saya beli di toko online ya dengan harga Rp238.000 bro. Tentunya itu dengan voucher dari e-commerce-nya. Kita langsung bahas ini aja bro. PC-nya ini PC-nya nge-ember sih, iya kan? Ayolah, ini bisa dilihat jelek banget ini PC-nya bro. Tuh pinggir-pinggirannya kayak nggak rata, emang kayak gitu sih, jadul sih sebenarnya. Dan review double O di tahun 2025 ini, penghujung 2025 ini sebenarnya sih ampas sih sebenarnya. Oke, kita lihat runner C warna biru ya. Kalau kualitasnya sih bandel banget ya. Kalau yang runner ini enggak sih, cuma PC tadi yang sedikit bleber ya. Untuk runner putih dan birunya it's okay, resin oke. Lanjut kita buka plastik kedua bro. Isinya yang runner campur ya, ini part A biasanya. No kan, part A. Apa gua bilang part A tuh. Dan satu stiker untuk CN drive-an itulah ya, dan lumayan banyak nih. Ada. Oke bro, ada part clear bening di sini. Segmen warna kuning di sini dan sedikit merah di sini. Dan ini adalah part untuk frame-nya ya. Abu tua, abu gelap, silahkan anda menilai sendiri. Seperti ini bro isi dari boxnya bro. Dan ini gambarnya kayaknya busuk banget ya. Ini kayaknya real pic-nya, bukan kayak yang di box artnya tadi. Box artnya itu kayak ilustrasi kan. Oke bro, kita langsung ke segmen rakit aja ya. Sebelum rakit, sebat dulu bisa kali ya, sambil minum kopi. Akhirnya jadi bro, cukup cepat ya karena memang sedikit sekali aksesorisnya. Untuk double O Gundam ini ya. Untuk perakitannya ya seperti itu.
gitu. Tidak boleh dibanding-bandingkan dengan bootleg ya, tapi kalau dibandingin dengan Bandai yang versi lain ya nggak apa-apa lah ya. Kalah bro. Oke, smooth, it's so smooth. Pasang backpacknya. Backpacknya itu kayak gimana ya, ini bisa dibilang backpack nggak sih, karena nempel mulu di body ya. Entahlah, yang penting saya share. Untuk tampilannya seperti ini mas bro. Kit ini cocok banget buat yang pemula atau bisa disebut starter kit ya, karena sangat sederhana, simple dan efektif, tidak banyak aksesoris gitu. Detailnya dikit ya, minim ya, lalu banyak part yang mengandalkan sedikit jepitan kayak gini ya. Ini kan gampang banget nih lepas nih. Waduh, ternyata nggak ada part clear buat beam efeknya bro. Bener juga ya, aksesorisnya cuma dapat 2, kayak GN SWAT ini yang bisa dilepas jadi kayak rifle gitu ya. Sorry kayak minigun gitu. Dan ini bagus banget bro. Kita akalin bentar ya bro. Saya biasanya pakai ini, kita perkecil lubangnya dikit aja. Kalian harus bisa ngerasain sih. Jangan terlalu boti juga ya. Nah kalau gini ya sama aja sih, kurang dikit. Udahlah, ntar aja. Yang sebelah sini udah saya gituin bro, jadi lumayan kuat ya. Memang nggak semua Bandai tuh oke bro, karena ini versi lama ya hitungannya ya. Kit yang lumayan lama, 2020 ke bawah kalau nggak salah, 2010-an gitu. Saya kurang hafal detailnya. Artikulasinya untuk bagian kakinya seperti ini bro, ball joint, dan ada kayak setengah lingkaran 180 derajat kayak gitu ya. Untuk samping kanan kirinya lumayan oke sih menurut saya. Untuk pose-posein sih oke. Dan ini armor depan tumitnya itu ya, depan ininya, kakinya kayak gitu, dan naik turunnya segini bro. Oke, lanjut ke bagian lututnya. Lututnya lumayan ada gimmick kayak gini ya. Ini bisa kayak ada gimmick dikit lah, tipis-tipis bro, lumayan kenceng. Lalu untuk selakangannya model pakai PC1 tadi bro, di sini yang setengah lingkaran itu ya PC-nya ya. Lalu untuk waist side skirtnya model ball joint. Lalu ini kayak tadi PC itu yang bentuknya kayak korek api itu ya. Lalu yang untuk depannya ini dia masuk ke dalam pakai yang korek api juga, tapi dia masuk ke dalam sini bro, jadi ini nggak bisa dilepas sih, harusnya sih. Bagian belakang untuk beam swordnya disimpan sebagai penyimpanan storage di sini ya, untuk waistnya ya, untuk penyimpanan beam swordnya. Ini kayak ada opsi gitu loh bro. Ini kan bisa digoyang-goyang gini kan, karena pakai ball joint dalamnya. Nah ini tapi ada pengunci juga di sini, ada garis ini, dia bisa dipatenin masuk sini. Nah, kayak gitu bro, jadi dia nggak gampang goyang. Cuman ya nggak kuat-kuat juga sih.
bagian lengannya kalau pengen puter bisa, tapi JN drivernya ini harus disingkirin dulu dikit. Sini mentok segini ya, untuk yang ketiaknya ya, atau apalah, saya nggak paham bro, saya sorry bro, saya nggak begitu paham istilah-istilah gitu ya lah ya. Yang penting lu nyambung kan ya, nggak harus knowledge so expert itu juga kali ya. Yang penting kan ada barangnya, kita bacotin gitu aja lah. Lalu sikunya nggak double join ya, dan dia tapi ini kok kayak item ya, yang untuk stiker dalamnya part clearnya itu kenapa hitam ya, bukannya hijau bro? Kalau ada yang paham kasih komen ya, gua nggak begitu ngikutin sih seri animenya untuk seri Double O ini. Lalu untuk ujung pergelangannya kayak gini bro, bisa maju mundur dikit lumayan, walaupun nah mungkin itu ya dialokasikan ke sini ya, yang biasanya double join dia single join doang, tapi dia dialokasiin ke sini mungkin ya, maksudnya si Bandai itu kayak gitu ya. Lalu ini terus gini biasalah, bisa semua. Lalu hip joinnya kayak gini bro, untuk segini bisa muter 360 derajat, kepalanya bisa digidik, bisa muter nggak sih 360 bisa bro. Ini pakai PC ya lehernya ya. Saya sebenarnya nggak suka sih sama konsep ini, kayak jelek banget itu. Untuk bagian kepalanya seperti itu bro. Lalu bagian GN driver atau apalah itulah, itulah ininya bisa gimmick kayak gini bro. Lalu bisa diputer kayak gini juga, bisa depan belakang kayak gini, bisa kayak jadi shield gitu ya, bisa dimainin lumayan lah untuk yang ininya, GN drivernya ini. Lanjut ke apa lagi, hip join. Oh ya, untuk ini port untuk tracernya ya, unit tracernya ya. Lanjut ke detail ya, detailnya yang tadi gua bilang itu ininya hitam ya, sebenarnya sih hijau tua sih, ini hijau tua. Yang untuk efek dalamnya itu bukannya hijau ya bagusnya ya, sebenarnya bisa sih gua kasih marker, cuman ini kan video review ya, nggak bisa semua gua juga sih. Lalu untuk part clearnya ini saya kira terlalu ini bro, tebel bro, jadi kayak terlalu mengkristal banget gitu kan. Untuk bagian kepalanya terlalu mengkristal sih menurut gua sih itu bro. Dan ini gua pakai marker ya tadi, karena warnanya mirip aja sih sama yang ini stikernya, sama yang Vivien tanduknya ini gua pakai marker, terus gua top coating dikit kayak gitu bro. Belakangnya kayak gini, kayak ada efek thrusternya gitu. Lalu bentukannya ya kayak manusia sih ini sih, cuma emang mukanya sih paling oke sih kalau menurut saya dari semua aspek. Untuk kit ini mukanya sih paling oke, mukanya rapi bro. Seperti itu. Lanjut ke aksesoris sedikit ya, ini bisa jadi swordsnya, ini ada kayak gimmick kayak gininya ya, ini untuk pas rifle, ini pas dia jadi rifle kan ya. Dan plug and play, nggak usah copot yang penutupnya ini bro. Ini part clearnya pakai stiker di sini warna abu, ini bisa kayak gini.
naik sampai ini. Dan oh ya, penyimpanannya di side skirtnya ya bro, ini ada ininya nonjol, jelek banget sih sebenarnya sih. Oke, kayak gitu sisa partnya kita dapat. Sisa PCN itu berapa, sama ini penutup bagian konektor standby-nya itu ya, ini sama ini tangan kiri yang ngebuka doang, yang kanan nggak ada bro. Lanjut ke durabilitasnya bro. Durabilitasnya kayak begini bro. Kayak begini bro durabilitasnya bro. Dan kayak gitu bro. Emang agak ekstrim sih tadi bro itu pengetesannya bro ya. Kita ukur timbang beratnya dulu ya. 41 gram bro. Oke, kayak begitu. Untuk komparasinya kayak gitu bro dengan Amazing X ya, 7 sword only. Double O kan, Gundam Transient. Nah kurang lebih kayak gitu bro untuk pembahasan Double O Gundam HG ya. Untuk secara overall detailnya dikit, terus aksesorisnya dikit juga, tapi untuk perakitannya emang cocok untuk yang pemula bro. Starter kit buat mulai main Gunpla ya, bisa pakai ini. Dan dia lumayan ya, nggak dikit banget sih, ada 2 pedangnya itu kan. Dan sayangnya banget gak ada itu sih efek beam sabernya, karena dia ada handle-nya tapi nggak ada part clear-nya, itu sangat miss sekali sebenarnya itu. Untuk artikulasinya juga oke sih menurut saya, oke, karena nggak terlalu banyak gangguan di sendi-sendi gitu kan. Kitnya lumayan simple, manusiawi sekali bentukannya, nggak kayak makeup banget sih, lumayan langsing untuk struktur badannya itu ya. Tetap ada part blebernya tadi di PC, lalu color accuracy-nya cukup baik. Vivin warna kuning pakai stiker, dan backpack yang tidak detachable ya, dan susah dipasang di kit yang lain karena mungkin memang ini setengah jadi, maksudnya harus pakai risernya, unit risernya. Kalau saran saya kalau masih ada ya HG Double O riser, mending langsung ke situ aja bro, nggak usah beli yang ini bro, nanggung ini mah. Oke, thank you yang udah nonton sampai menit ini ya, mungkin sampai akhir. Dan ini saya ada hadiah dikit lah buat kalian yang udah nonton sampai ini, dan yang mau komentar nanti saya akan undi ya. Dan ini adanya ya, bukannya ngasih yang jelek apa gimana ya, ini yang udah saya ambil ininya bro, backpacknya. Dan untuk unitnya masih komplit bro, nanti saya kasih stand base juga. Ini cuma nggak ada backpacknya doang ya, sama pedangnya nggak ada ya, udah saya ambil ya. Kalau yang mau sih nggak mau ya, gitu aja bro. Nanti yang komentar di video saya nanti saya undi, dan pemenangnya akan saya kasih di video selanjutnya. Oke, gitu aja. Thank you very much.